Selamat datang di Garuda Report, sumber utama informasi terbaru dan terlengkap seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah menghadapi momen krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan laga berat melawan Australia dan Bahrain di depan mata. PSSI terus bergerak cepat untuk memperkuat skuad. Dua nama yang mencuri perhatian adalah Jairo Ridho dan Emil Audero, dua pemain keturunan yang berpotensi segera memperkuat Merah Putih. Bukan cuma itu, kita juga akan membahas generasi muda berbakat Indonesia yang mulai menarik minat-minat klub-klub Eropa. Dari Egy Maulana Fikri hingga Arkan Kakak, siapa yang paling layak untuk berkarir di level tertinggi? Dan tentu saja kita juga akan mengulas strategi anyar Alex Pastor serta rumor panas tentang Mauro Yudhistira yang dikabarkan bakal segera gabung dengan Timnas. Jangan kemana-mana karena semua ini akan kita bahas secara mendalam. Setelah sukses menaturalisasi beberapa pemain keturunan, kini PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi Jairo Ridho. Nama Jairo sudah resmi diproses, tetapi dibandingkan oleh Romeni, tahapannya memang sedikit lebih lambat. Namun kabar baik datang dari Yusha Nugraha, seorang jurnalis yang dikenal dekat dengan PSSI. Ia menyebut bahwa dokumen Jairo kini sudah lengkap dan tengah memasuki tahap akhir. Jika berjalan lancar, ia bisa menjalani Sumpah WNI sebelum Maret 2025, sehingga berpeluang debut bersama Timnas di matchday kualifikasi nanti. Bahkan Arya Sinulinga, salah satu petinggi PSSI, memastikan bahwa naturalisasi Jairo bisa berjalan cepat layaknya proses Max Hilgers, Kelvin Bertong, dan Kevin Dix. Ini tentu menjadi kabar baik bagi Timnas yang membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah. Namun ada satu kejadian yang sempat membuat heboh. Pada matchday ke-23 Liga Belgia, Jairo mendapatkan kartu merah langsung saat Antro bertandang ke Saint-Truiden. Wasit menilai bahwa ia melakukan tindakan kekerasan terhadap lawan dan awalnya ia terancam hukuman larangan bermain 3 pertandingan serta denda €3.500 atau sekitar 59,5 juta rupiah. Kasus ini sempat memunculkan spekulasi di kalangan fans. Apakah Jairo sengaja melakukan pelanggaran agar bisa segera menjalani Sumpah WNI? Namun setelah sidang disiplin, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan. Federasi Sepak Bola Belgia hanya menjatuhkan larangan 2 pertandingan karena menganggap tindakan Jairo tidak terlalu fatal. Kasus ini menjadi sorotan di media Belgia, termasuk Hafjat van Amtron. Ia menyoroti bahwa Jairo sebelumnya memiliki catatan disiplin yang bersih. Ini berarti meski sempat terkena masalah, Jairo tetap bisa kembali bermain sebelum akhir Februari. Lantas apakah debutnya di Timnas Indonesia benar-benar bisa terjadi pada Maret nanti? Kita tunggu update lebih lanjut dari PSSI. Nama Emil Audero semakin santer dikaitkan dengan Timnas Indonesia, tetapi ada satu kendala yang cukup besar, minimnya menit bermain di Como 1907. Setelah sempat menjadi kiper utama, posisinya kini terancam karena Como mendatangkan James Baird, kiper muda yang dipinjam dari Royal Antwerp. Kini Audero bahkan lebih sering menjadi kiper ketiga setelah Pepe Reina, yang meski sudah berusia 42 tahun, masih sering dipercaya turun sebagai starter. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, Patrick Kluivert lebih suka memanggil pemain yang punya menit bermain tinggi agar tetap dalam kondisi prima saat membela Indonesia. Jika Emil benar-benar ingin bersaing di Timnas, ia harus segera mencari klub baru yang bisa memberinya kesempatan bermain lebih banyak. Beberapa klub di Serie A seperti Empoli, Palermo hingga AS Roma sempat tertarik padanya. Jika Como tak memberi jaminan bermain, pindah bisa menjadi solusi terbaik.
Jadi, bagaimana nasib Jairo Ridwan dan Emil Audero ke depannya? Proses naturalisasinya sudah mendekati tahap akhir, berpeluang besar menjalani sumpah WNI sebelum Maret 2025. Jika semua lancar, bisa debut di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama oleh Romania. Untuk Emil Audero masih menghadapi kendala di Como 1907 akibat minimnya menit bermain. Jika ingin membela timnas, harus segera pindah klub yang memberinya kesempatan bermain reguler. Nama-nama seperti Empoli dan Palermo bisa menjadi pilihan yang realistis. Sebagai fans timnas, tentu kita berharap yang terbaik untuk keduanya. Apapun yang terjadi, dukungan kita akan selalu ada bagi para pemain yang ingin membela Garuda di dada. Sepak bola Indonesia kini berada di jalur yang semakin kompetitif. Kompetisi domestik yang semakin berkembang melahirkan banyak talenta muda berbakat. Bukan hanya memiliki skill individu yang luar biasa, para wonderkid ini juga mulai menunjukkan mentalitas kuat dan pengalaman bertanding di level tinggi. Bukti nyatanya bisa kita lihat dari beberapa pemain Indonesia yang telah lebih dulu berkarir di luar negeri. Marcelino Ferdinand kini berada di Oxford United, Inggris. Asnawi Mangkualam pernah mencicipi Liga Korea dan kini membela Port FC di Liga Thailand. Pratama Arhan yang sempat berkarir di Jepang kini membela di Bangkok United. Bahkan Federasi Indonesia juga semakin aktif menjalin hubungan dengan KVPV Belgia dan Federasi Sepak Bola Belanda. Kerjasama ini membuka jalan bagi para pemain muda Indonesia untuk bisa berkembang di luar negeri. Tapi jika dibandingkan dengan negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk bisa sejajar. Jepang memiliki sistem akademi kuat dan sudah lama mengirim pemain mudanya ke Eropa, seperti Takefusa Kubo Real Sociedad dan Ritsudoan Freiburg. Korea Selatan juga punya sistem scouting luar biasa. Pemain muda mereka bisa langsung ke Eropa tanpa harus lama-lama di liga domestik, seperti Son Heung-min Tottenham Hotspur dan Lee Kang-in PSG. Indonesia perlahan mulai mengikuti jejak ini. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tak mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat lebih banyak pemain Indonesia berkarir di Eropa. Wonderkid Indonesia yang siap tembus Eropa. Egy Maulana Fikri, gelandang serang dengan dribble dan kreativitas tinggi, pernah bermain di Polandia dan Slovakia, kini bersinar di Dewa United. Klub luar biasa seperti Esteghlal Tehran, Iran, tertarik merekrutnya. Ramadan Sananta, striker haus gol dengan finishing tajam, top skor lokal di Liga 1, kini bermain untuk Persis Solo. Klub dari Makedonia Utara dan Jepang mulai memantaunya. Bek muda tangguh dengan duel udara solid, Rizky Ridho, andalan Persija Jakarta dan timnas senior, masuk radar FC Tokyo Jepang dan Leicester City serta Oxford United di Inggris. Arkan Daka, striker muda berbakat andalan timnas U17 dan U20, dipantau oleh FC Nordsjælland, Denmark. Tony Firmansyah, gelandang kreatif dengan spesialisasi bola mati, berpotensi berkembang di Liga Belgia atau Austria. Tony Tri Pamungkas, winger eksplosif dengan kecepatan tinggi, berpeluang bermain di La Liga 2 di Spanyol. Kadek Arel, bek tengah yang solid dengan duel udara kuat, cocok bermain di Liga Italia atau Belgia. Muhammad Rakil, striker muda dengan finishing klinis, bisa berkembang di Liga Belanda yang terkenal sebagai penghasil striker berbakat. Dari 8 nama ini, siapa yang paling berpeluang menembus Eropa? Saat ini ada 3 faktor yang bisa membantu mereka berkembang di luar negeri. Koneksi dengan klub-klub Eropa seperti Oxford United milik Erick Thohir, sistem scouting yang lebih terbuka, klub luar kini lebih memperhatikan pemain Indonesia, mentalitas dan kesiapan pemain itu sendiri. Namun ada juga tantangan besar.
adaptasi dengan intensitas dan fisik sepak bola Eropa, kesabaran dalam menunggu kesempatan bermain. Jika para wonderkid ini bisa melewati tantangan tersebut, bukan tak mungkin kita akan melihat generasi emas Indonesia di Eropa. Ketika Patrick Kluivert ditunjuk sebagai kepala pelatih timnas Indonesia, banyak yang berharap permainan timnas bakal lebih menyerang, apalagi dengan nama besar. Ekspektasi publik tentu tinggi, tapi kini ternyata Alex Pastoor, asisten sekaligus otak di balik strategi, justru memilih pendekatan yang lebih defensif. Dalam wawancara dengan media Belanda, Pastoor menjelaskan bahwa formasi 5-3-2 bukan berarti bertahan total. Menurutnya, formasi hanya angka di atas kertas, sementara di lapangan eksekusi adalah yang utama. Saya selalu menggambarkan diri saya sebagai seorang yang strategis. Saya ingin menang dengan cara yang terstruktur. Bahkan jika harus bermain 9-0-1, sekalipun saya tetap ingin menang. Berdasarkan analisis permainan Pastoor di Almere City, dia sering menerapkan 5-3-2 yang fleksibel, di mana wingback bisa naik ke depan menjadi tambahan serangan. Jadi, meskipun tampak defensif, transisi ke serangan cepat tetap jadi senjata utama. Berbicara soal strategi baru, tentu butuh pemain yang cocok dengan skema tersebut, dan disinilah nama Mauro Zylstra muncul ke permukaan. Jurnalis Belanda Danny van Laal baru-baru ini mengeluarkan kode keras lewat media sosial. Dalam komentarnya, ia mengatakan bahwa Mauro akan terbang ke Indonesia pada Maret mendatang. Komentar ini seolah memperkuat spekulasi yang sudah lama beredar. Yusa Nugraha sebelumnya juga menyebutkan bahwa PSSI sedang memproses pemain diaspora di posisi striker dan kiper. Jika dikaitkan, Mauro bisa jadi striker yang dimaksud. Sejauh musim ini, Mauro sudah mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan bersama Volendam U21. Bahkan dia juga sudah beberapa kali tampil untuk tim utama FC Volendam. Dengan performa seperti ini, bukan tidak mungkin Mauro bakal jadi andalan di timnas U23 atau bahkan masuk ke skuad senior sebagai pelapis Oli Romeni. Kalau berbincang soal striker diaspora, Mauro Zylstra memang paling terang-terangan ingin membela Indonesia, tapi bukan berarti dia satu-satunya opsi. Nama seperti Dean Chamberlain, Emiliano Jonathans, dan Emiliano Manhoef juga berpotensi untuk dipanggil. Namun hingga saat ini mereka belum menunjukkan sinyal sekuat Mauro. Yang menarik, PSSI tampaknya tidak akan asal memanggil pemain diaspora. Seperti yang kita tahu, proses naturalisasi Jairo Rietewoldt pun masih terganjal regulasi KNVB dan FIFA. Jika Federasi Belanda memberikan lampu hijau, bukan tidak mungkin akan ada tambahan nama baru dalam waktu dekat. Dalam kunjungannya ke Eropa, Erik awalnya mengklaim hanya ingin silaturahmi dengan KNVB dan belajar soal pengelolaan sepak bola Belanda. Namun melihat banyaknya pertemuan tertutup yang ia lakukan, tampaknya ada sesuatu yang lebih besar di balik layar. Erick Thohir bahkan sempat bertemu langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam caption unggahannya, ia menuliskan bahwa mereka membahas perkembangan transformasi sepak bola Indonesia. Tentu saja ini menimbulkan spekulasi. Apakah ini terkait dengan percepatan proses naturalisasi? Apakah ada pemain keturunan lain yang sedang diupayakan secara diam-diam? Jika benar ada pemain baru yang akan segera diumumkan, timnas Indonesia bisa semakin kuat dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Itulah tadi pembahasan lengkap kita hari ini dari strategi anyar Alex Pastoor, update naturalisasi Jairo Rietewoldt dan Emil Audero, hingga peluang wonderkid Indonesia menembus Eropa. Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah strategi 5-3-2 Pastoor bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh? Siapa pemain diaspora yang paling kalian nantikan temputnya? Dan menurut kalian, siapa wonderkid yang paling siap berkarir di Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia.
you.